Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan dengan NIM saya 23050750. Prodi saya Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah yaitu desain dan pemrograman berinteraksi objek dengan tema yaitu adalah use case. Kita akan membahas konsep use case sebagai alat penting dalam merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Use case ini membantu kita memahami interaksi antara aktor dan sistem, mempermudah komunikasi antar tim, serta memastikan sistem yang dibuat benar-benar bermanfaat. Oke, mari kita mulai dengan definisi dan komponen utamanya. Di slide pertama di sini ada apa itu use case. Kita akan mengenal apa itu use case secara sederhana. Use case adalah deskripsi tentang bagaimana pengguna aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case menjadi alat penting dalam perancangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mari kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini ada komponen use case. Slide ini menjelaskan komponen utama use case. Pertama, ada aktor, yaitu pengguna atau sistem eksternal yang berinteraksi seperti pelanggan atau admin. Kemudian tujuan yang ingin dicapai aktor seperti login atau beli barang. Selanjutnya langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem serta kondisi awal dan akhir. Misalnya pengguna sudah terdaftar dan hasil akhirnya adalah pengguna telah dikonfirmasi. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Di sini ada manfaat use case. Use case memiliki banyak manfaat. Slide ini menyoroti 3 manfaat utama untuk membantu memahami kebutuhan pengguna, menjembatani komunikasi antara tim teknis dan non-teknis, serta mempermudah perancangan dan pengujian sistem. Selain itu, use case juga mengurangi resiko kesalahan dalam pengembangan sistem. Oke, kita lanjut ke contoh use case. Nah, di slide yang ini ada contoh use case. Kita melihat contoh use case untuk sistem pemesanan tiket. Aktornya adalah pelanggan dan admin. Pelanggan memiliki tujuan membeli tiket perjalanan dengan kondisi awal sudah login. Lalu memilih tujuan, tanggal, tiket, hingga konfirmasi pembelian. Sementara admin mengelola pemesanan seperti memesan atau membatalkan tiket. Diagram ini menunjukkan interaksi mereka dengan sistem. Oke, kita next. Di sini ada menemukan use case. Oke, bagaimana cara menemukan use case? Slide ini memberikan panduan tentang pertama, identifikasi informasi apa yang didapat aktor dari sistem. Lalu, apakah ada kejadian yang perlu diberitahukan ke aktor? Selanjutnya, informasi apa yang disimpan atau diambil dari sistem? Dan informasi apa yang harus dimasukkan oleh aktor? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita nih menemukan use case yang tepat. Oke, kita next. Di slide ini ada tantangan dalam membuat use case. Membuat use case tidak selalu mudah. Slide ini menjelaskan tantangannya. Jika terlalu rinci, use case bisa membingungkan. Sebaliknya, jika terlalu umum, sulit mengidentifikasi aktor dan tujuan. Perubahan kebutuhan pengguna juga dapat mempengaruhi use case. Oleh karena itu, kita perlu melibatkan pengguna dalam validasi dan pembaruan use case. Mari kita bahas selanjutnya. Nah, di sini ada simbol use case. Slide ini menjelaskan simbol dasar use case. Use case dapat digambarkan dengan oval berisi nama use case yang menunjukkan fungsi sistem. Aktor digambarkan dengan simbol orang dan nama aktor, mewakili pengguna atau sistem eksternal. Asosiasi ditunjukkan dengan garis lurus, menggambarkan interaksi antara aktor dan use case. Oke, kita next. Nah, pada slide ini kita melanjutkan simbol use case. Simbol extend menunjukkan
Use case tambahan yang bisa terjadi seperti prinsip inheritance, generalization, menggambarkan hubungan umum khusus antar use case. Sedangkan include menunjukkan use case tambahan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tertentu. Dan ini simbol-simbol ini membantu kita memahami hubungan dalam use case. Oke, kesimpulannya dalam materi yang saya bahas ini adalah kita menyimpulkan bahwa use case adalah alat penting untuk memahami dan merancang sistem sesuai kebutuhan pengguna. Dengan diagram dan deskripsi use case menjembatani komunikasi tim, meminimalkan kesalahan, dan memastikan sistem ini bermanfaat untuk hasil terbaik. Libatkan pengguna dalam validasi dan perbarui use case sesuai kebutuhan. Oke, itulah gambaran lengkap tentang use case pada hari ini, mulai dari definisi, komponen, manfaat, hingga simbol dan cara pembuatannya. Dengan use case, kita dapat merancang sistem yang lebih terstruktur dan sesuai kebutuhan kita. Oke, mungkin itu saja pembahasan atau materi yang saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk pengembangan sistem Anda. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.